فالعلم زين لمن بالعلم قد عملا. الحق وهو العلي الكبير سلام قولا من رب رحيم ولا تنفع الشفاعة العلم أشرف شيء ناله رجل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له من لم يكن فيه علم لم يكن رجلا. إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم النحو زين الفتى والفقه حليته. صل عليه وسلم فمن عاد منهما فاعدده في البقار. والبلغ حسن الفتى والنطق تطريزه. ومن خلا منهما فاعدده في الحمور. bagian gerak batin dan mudah keliling Nyai Zubaida Bismillah. Zainiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa anwarihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika bi salatit tarawih. Dan hendaklah kamu melakukan salat tarawih fi kulli lailatin min Ramadhan, pada setiap malam dari bulan Ramadan. Wa qad jarat al-'adatu, dan sungguh-sungguh telah berjalan apa kebiasaan. Fi ba'dil buldani, di sebagian negara.
berjalan kebiasaan bitakfifiha jiddan dengan sangat meringankan salat tarawih. Hatta rubama waqa'as saksuh, bahkan kadang-kadang terjerumus siapa orang bisa babi zalika dengan sebab itu, sebab tarawih terlalu cepat, terjerumus fi tarki ba'dil arkani, di dalam meninggalkan sebagian rukun, fadlan anis sunani, apalagi sunnah-sunnahnya. Di sebagian negara tarawih dilakukan dengan begitu cepat sehingga kadang-kadang rukunnya tidak terpenuhi. Jangankan sunnah, rukunnya kadang-kadang tak dipenuhi. Wal ma'rufu min fi'lis salafi, adapun yang dikenal dari praktek ulama salaf, tawzi'ul Qur'ani adalah membagi-bagi Al-Qur'an, membagikan Al-Qur'an min awwalihi ila akhirihi, dari awal Al-Qur'an sampai akhirnya Al-Qur'an. Al-Qur'an dibagi ala hadhihi salati, atas salat ini, kulla lailatin, setiap rakaat. Yaqra'unah, membaca mereka, minhu, dari Quran, fiha, di dalam hadhihi shalah, membaca syai'an, akan sesuatu, hatta yakhtimu, sehingga mereka hatam, fi ba'dil layali, di dalam sebagian malam, min akhir syahri, pada akhir bulan. Yang diketahui praktek ulama salaf terhadap sholat tarawih adalah sholat tarawih diisi dengan membaca Al-Quran sehingga Al-Quran bisa hatam dalam waktu 1 bulan. Itu yang dikenal di kalangan ulama zaman dulu. Fa in amkanaka, jikalau mungkin kepadamu, antaqtadiya bihim, apa, ikut kamu dengan mereka, fi tilkal ghanimati, di dalam keuntungan itu, itu baik itu. Kalau kamu bisa meneladani orang-orang dulu dalam melakukan sholat tarawih, baik itu. Ini jawabnya dibuang ini. Wa illa, jikalau kamu tak mungkin mengikuti orang-orang dulu, fala aqalla min itmami arkanis sholati, maka tidak kurang dari menyempurnakan rukun salat. Maksudnya maka minimal menyempurnakan rukun-rukunnya salat, wal muhafadzati ala adaiha, dan memperhatikan atau menjaga pelaksanaan salat tarawih. Kalau bisa mengikuti tradisi orang dulu baik. Kalau tidak bisa, ya sekurang-kurangnya rukun-rukunnya dipenuhi. Ya. Wa ahsin al-muraqabata, ini ada kalimat yang terbuang. Wa ahsin al-muraqabata li lailatul qadri, dan hendaklah kamu pandai-pandai mengintai Lailatul Qadar. Allati hiyah, yang adapun Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin, itu lebih baik dari 1000 bulan. Beramal pada malam Lailatul Qadar
lebih baik daripada beramal dalam waktu 1000 bulan. Wahiyah adapun Lailatul Qadar, Al-Lailatul Mubarakatu adalah malam berkah. Allati yufraku yang dijelaskan fiha di dalamnya kullu amrin hakimin apa semua persoalan yang penuh hikmah. Di dalam malam Lailatul Qadar itu persoalan diselesaikan dan dijelaskan. Wa man kusifa biha barang siapa dimukasafahkan artinya disingkap, dibuka, biha dengan Lailatul Qadar, ra'a maka melihat siapa man annal anwarah bahwa sesungguhnya cahaya-cahaya sati'atun itu mencorong, wa abwabas sama'i mufattahatun pintu-pintu langit dibuka, wal malaikata tas'atu wa tanzilu para malaikat naik dan turun. Orang yang oleh Allah diperlihatkan kepada malam Lailatul Qadar, ia akan melihat alam ini penuh dengan cahaya yang mencorong. Dia melihat pintu langit dibuka, melihat malaikat naik turun. Tuh. Naik turun. Orang-orang biasa tak melihat itu. Rubbama ra'a al-mawjudati kullaha sajidatan lillahi ta'ala. Dan kadang-kadang dia bisa melihat semua yang ada ini bersujud kepada Allah Ta'ala, allati khalaqaha yang telah menciptakan hadhil mawjudat. Kadang-kadang orang yang mendapatkan anugerah dari Allah bisa melihat semua yang ada ini sujud kepada Allah. Melihat gunung sujud, melihat laut sujud. Sujud sama dengan Kiai Jazuli Tatango. Itu salah seorang gurunya almarhum Kiai As'ad itu. Kiai As'ad diajak datang ke acara maulid dengan naik doka. Sepanjang jalan Kiai Jazuli ketawa. Kok ketawa terus? Kiai As'ad bertanya akhirnya, kenapa Kiai kok ketawa terus? Ini saya melihat sekarang. Melihat ini hayawan-hayawan, pohon-pohon ini sama-sama bermaulid. Jadi bermaulid juga itu. Wa jumhurul ulama'i adapun mayoritas ulama ala annaha ialah atas bahwa sesungguhnya Lailatul Qadar fil ashril awakhiri min Ramadana itu terjadi pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ini menurut kebanyakan ulama, Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Wa fil autari minha arja, adapun Lailatul Qadar pada yang ganjil-ganjil, minha dari asr awakhir, arja adalah lebih diharapkan. Yang paling bisa diharapkan adalah pada malam-malam ganjil. Wa qad kushifa ba'dul 'arifina biha, dan sungguh telah disingkap, diperlihatkan siapa sebagian arifin biha dengan Lailatul Qadar, Lailatas Sabi'a Asyara pada malam tanggal 17. Ya, pernah terjadi ada sebagian arifin
diperlihatkan kepada Lailatul Qadar justru pada tanggal 17. Wa ilaihi zahaba al-Hasanul Basri, dan kepadanya bahwa Lailatul Qadar pada malam 17 berpendapat siapa Imam Al-Hasan Al-Basri. Wa qala ba'dul ulama'i, dan berkata siapa sebagian ulama, innaha awwalu lailatin min Ramadhan, bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam pertama dari bulan Ramadan. Wa zahaba jama'atun minal akabiri, dan berpendapat segolongan orang dari kalangan orang-orang besar, annaha, bahwa sesungguhnya Lailatul Qadar laisat lailatan maksusatan, bukanlah malam tertentu. Jadi menurut sebagian ulama besar, Lailatul Qadar tidak khusus pada malam tertentu, walakinnaha tantakilu fi layali Ramadan, akan tetapi Lailatul Qadar itu berpindah-pindah pada malam bulan Ramadan. Kadang-kadang tanggal sekian, kadang-kadang tanggal sekian. Qalu, berkata siapa mereka, wasirru fi dzalika, adapun rahasia dalam hal itu ialah an yasirul mu'minu, agar menjadi siapa orang mukmin, fi kulli lailatin min hadzal syahri, pada setiap malam dari bulan ini, fi ghayatil iqbali ala Allah Ta'ala, benar-benar menghadap kepada Allah Ta'ala, dalam puncak iqbal kepada Allah Ta'ala. Maksudnya benar-benar fokus kepada Allah Ta'ala, wa ala ta'atihi, dan atas taat kepada Allah, raja'a an yusadifa hadhil lailata, dengan harapan dia bertepatan kepada malam ini, allati qad ubhimat alaihi, yang disembunyikan alaihi, atas mukmin. Apa rahasia Lailatul Qadar itu disembunyikan, dirahasiakan, agar setiap mukmin rajin melakukan ibadah pada bulan Ramadan, benar-benar fokus kepada Allah Ta'ala. Wa alaika bita'jilil futuri, dan hendaklah kamu segera berbuka, inda tayakkunil ghurubi, ketika sudah yakin terbenam matahari, wa ta'khiris suhuri, dan mengakhirkan sahur, malam takhsyah al-wuqu'a fis syakki, selama kamu tidak khawatir terjadi pada keraguan. Jadi disunnahkan bagi orang yang berpuasa itu segera berbuka. Ini hukum sunnah yang sesuai dengan selera, ya kan? Sesuai dengan selera. Dan disunnahkan pula mengakhirkan sahur, ya. Sahur itu sampai kapan? Ya sampai terbit fajar. Selama fajar belum terbit masih boleh makan, ya kan? Sementara apa yang disebut dengan imsak itu hanya aba-aba itu. Walaupun sudah imsak tapi belum terbit fajar masih boleh makan, ya. Wa bitaftiris shaimina, asalnya wa alaika bitaftiris shaimina, dan hendaklah kamu memberi buka kepada orang-orang yang berpuasa. Afukai, orang-orang siap puasa ini, taftiris shaimin, walau ala tamaratin, walaupun atas beberapa buah kurma, au syarbatin minal ma'i, atau sekali teguk air, satu minuman air.
Fa innaman fattara shaiman, sesungguhnya orang yang memberi buka kepada orang yang puasa, kana lahu ialah bagi iman mislu ajrihi, adapun seperti pahalanya shaim. Orang yang memberi buka kepada orang yang puasa punya pahala seperti orang yang berpuasa itu. Kalau Ramadan kan sama-sama puasa ya. Masa ngasih buka tapi tak puasa ya. Kalau orang-orang Madinah pada bulan Ramadan rebutan cari orang yang mau makan bukanya itu. Kita dicegat di jalan-jalan dengan tujuan agar mau makan buka yang ia siapkan. Rebutan. La yanqusu dzalika min ajrihi syai'an, tidak mengurangi apa hal itu dari pahalanya shaim syai'an kepada sedikit pun. Wajatahid, dan bersungguh-sungguhlah, maksudnya berusahalah kamu, alla tuftira, kamu tidak berbuka, wala tufattirah, dan tidak memberi buka, shaiman kepada orang yang puasa, illa ala ta'amin halalin, kecuali atas makanan halal. Harus berbuka dengan makanan halal, memberi buka kepada orang yang puasa dengan makanan halal. Wa alaika bittaqalluli minal akli, dan hendaklah kamu bersedikit dari makan. Makan sedikit, jangan banyak-banyak makan. Wa tanawudil mawjudi minal halali, dan mengambil apa yang ada dari barang halal, min ghairi isarin, tanpa memilih, ditayyibi, kepada yang makanan yang enak, al-mulaimi, yang selaras dengan selera. Jadi di samping jangan banyak makan, juga jangan cari-cari yang enak-enak ya. Orang puasa kok. Kenapa kok jangan cari yang enak-enak? Fa inna maqsudas shaumi kasrus syahwati. Karena tujuan puasa itu kan mematahkan syahwat ya. Jadi keinginannya itu hendaknya dikurangi. Wal ittisa'u wa qasdut thayyibati la yaksiruha, sementara adapun bermiwah-miwah dan mencari yang enak-enak, la yaksiruha, itu tidak bisa mematahkan syahwat. Lakinnahu, namun sesungguhnya ittisa' yuqawwiha, menguatkan syahwat justru, wa yuhayyijuha, dan membangkitkan syahwat. Jadi orang puasa ini apa ya? Siangnya tak makan, malamnya makan, tapi jangan yang enak-enak. Kata apa berarti? Wa alaika bisyamil ayyami allati warada asy-syar'u bitarghibi fi siyamiha, dan hendaklah kamu berpuasa pada hari-hari yang datang apa syarat dengan menganjurkan, dengan memotivasi fisiyamiha, di dalam memuasai allati. Hendaklah berpuasa pada hari-hari yang memang oleh syari' dianjurkan puasa pada hari-hari itu. Kayaumi Arafatah li ghairil haji, seperti hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah bagi orang yang tak sedang haji. Kalau orang yang sedang ibadah haji, sedang di Arafah, tidak disunnahkan puasa, bahkan khilaful aula, atau bahkan makruh. Wa yaumi Asyura'ah, dan seperti hari Asyura, hari tanggal 9 Muharram,
wa tasu'ah dan tasu'ah hari tanggal 9 Muharram, wasitti min Syawalin dan 6 hari dari bulan Syawal. Wabtadi fiha min tsani yaumil 'idi, dan hendaklah kamu mulailah kamu fiha di dalam as-sitti min Syawal. Mulai dari kapan? Min tsani yaumil 'idi, dari hari kedua dari hari raya. Ya mulai tanggal 2, hari raya kan tanggal 1 ya. Fa inna dzalika ablagu fi riyadatin nafsi, sesungguhnya hal itu lebih kuat di dalam melatih nafsu. Jadi bukannya hanya 1 hari raya. Wa alaika bisyami salasati ayyamin, dan hendaklah kamu puasa 3 hari min kulli syahrin, dari setiap bulan. Setiap bulan puasa 3 hari. Fa inna dzalika ya'dilu siyamad dahri, sesungguhnya hal itu setara dengan puasa 1 tahun. Wa in taharraita lahu al-ayyamal bidah, jikalau kamu memilih-milih lahu untuk siyami salasati ayyamin, memilih-milih kepada ayyamil bid, fahuwa ahsanu, itu adalah lebih bagus. Setiap bulan dianjurkan puasa 3 hari. Kalau 3 hari itu yang dipilih adalah ayyamul bid, itu lebih bagus. Al-ayyamul bid asalnya ayyamul layalil bid, hari-harinya malam-malam putih. Jadi bid ini jadi sifat dari layali, malam-malam putih, yakni malam-malam yang terang benderang, yaitu tanggal 13, 14, 15, ya kan. Kebalikan dari al-ayyamil bid, al-ayyamus sud, hari-hari hitam. Ya, tanggal 30, tanggal 29, tanggal 28. Bid itu jamak dari abyad atau jamak dari bayda, ya kan. Abyadu abyadani bidun, bayda'u baydawani bidun. Bidun asluhu buidun, ya kan. Ala wazni fu'dun. Aswadu aswadani sudun, sauda'u saudawani sudun. Li'annahu, karena sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam, karena ada siapa Nabi, la yada'u siyamaha, tidak pernah meninggalkan puasa layalil bid, safaron wala hadaron, baik dalam perjalanan maupun tidak dalam perjalanan. Hadar itu kebalikan daripada safar. Para pantak jalanan itu hadar. Wa alaikah bil iksari minas saumi mutlaqan, dan hendaklah kamu banyak melakukan puasa secara mutlak, sekut apa sarawon. Wala siyama fil awqatil fadilati, terutama pada bulan-bulan yang memiliki keutamaan. Kal ashhuril hurumi, seperti bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab. Wal ayyamis syarifati, dan seperti hari-hari yang mulia. Contohnya hari-hari mulia kal isnaini wal khamisi, seperti hari Senin dan Kamis. Wa'lam anna siyama qutbur riyadati, ketahuilah bahwa puasa itu adalah encernya riyadhah.
Yaitu melatih diri, encernya. Wa asasul mujahadati, dan basicnya mujahadah. Jadi riyadah dan mujahadah basicnya adalah puasa. Wa qad waradah, dan sungguh-sungguh datang keterangan anna shauma nisfus sabri, bahwa puasa itu separuhnya sabar. Memang mudahnya adalah kesabaran ya. Sabar tak makan, sabar tak minum. Wa qala Rasulullah, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'afu, semua amalnya ibnu Adam itu dilipat gandakan. Al hasanatu bi asri amsalihah, dilipat gandakan amal baik dengan 10 kali lipatnya hasanah. Dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhifin, bahkan sampai 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman selanjutnya, illa siyama, kecuali puasa. Amal kebaikan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Kalau puasa gimana? Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena sesungguhnya puasa itu adalah hakku dan aku sendiri yang akan membalas dengan puasa. Apa istimewanya puasa? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya, bukan karena tidak punya istri, bukan karena tidak punya makanan, bukan karena tidak punya minuman, tapi min ajli, demi aku. Orang tak makan, kalau memang tidak punya makan, ya itu namanya puasa terpaksa itu. Lapar itu ada dua, ada lapar ikhtiari, ada lapar ittirari. Lapar ikhtiari itu lapar yang dibuat. Lapar ittirari, lapar terpaksa. Puasa ini namanya lapar ikhtiari, puasa yang memang dibuat, bukan karena tidak punya makanan, makanan melimpah. Tapi kenapa tak makan? Di sini dikatakan min ajli, demi aku. Dis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ini ialah bagi orang yang berpuasa, farhatani, adapun 2 kali gembira. Farhatun inda fitrihi, yang pertama kegembiraan ketika dia berbuka, farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan saat bertemu dengan Tuhannya. Ketika buka itu kan bunga ya, lebih bunga lagi ketika ketemu Tuhannya nanti. Wala khulufu fahimis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Sungguh adapun bau mulutnya orang yang puasa adalah lebih wangi menurut Allah daripada baunya minyak misik. Mulutnya orang yang puasa ya. Tapi orang yang berpuasa ketika mulutnya bau, jangan dipamer-pamerkan kepada temannya. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Faslun, wa alaika bil mubadarati ila ada'i ma faradallahu alaika, dan hendaklah kamu bersegera menunaikan apa yang memfardukan siapa Allah kepadamu, minal haji wal umrati, berupa haji dan umrah. Hendaklah kamu segera menunaikan haji dan umrah. Ini maksudnya
indal istita'ati ketika ada kemampuan. Syarat wajibnya haji adalah istita'ah, kemampuan. Istita'ah sendiri memiliki syarat-syarat. Namanya syaratus syarti, syaratnya syarat. Syarat kok ada syaratnya. Salah satu syaratnya istita'ah adalah imkanun masir. Artinya bisa nyampe ke Mekah. Meskipun uangnya banyak tapi tak bisa dapat. Ya, tidak ada istita'ah seperti sekarang. Wa iyyaka wat ta'khirah, dan janganlah kamu menunda-nunda. Awas, jangan menunda-nunda. Ba'da husudiha, setelah terjadinya istita'ah. Farubama ajaztah, maka kadang-kadang kamu akhirnya tak mampu. Mumpung sekarang punya uang, berangkat. Kadang-kadang nantinya kamu loyo, au mutah, atau kamu mati, ba'da tamakkuni, setelah ada kemungkinan berangkat. Siapa tahu kamu mati. Kalau begitu fayastakirru al-wujubu fi zimmatikah, maka kewajiban itu menetap berada di dalam tanggunganmu. Orang yang pernah mampu haji tapi tidak segera haji, kemudian mati sebelum haji atau jatuh miskin, itu punya hutang haji. Wa tu'addu muqassiran, dan kamu dipandang sebagai orang yang lengah. Waqad qala alaihi salatu wassalamu, sementara Nabi bersabda, man lam tahbishu hajatun zahiratun aw maradun habisun aw sultanun jairun wa mata wa lam yahujja falyamut. Man, barang siapa, lam tahbis, yang tidak menahan hu kepada man, tak menahan hajatun zahiratun, apa hajat yang tampak, au maradun habisun, atau penyakit yang menahan, au sultanun jairun, atau penguasa yang zalim, wa mata, dan mati siapa man, walam yahujjah, padahal dia belum haji, falyamut, silahkan dia mati. Mati insya'a Yahudiyan wa insya'a Nasraniyan. Kalau dia mati secara Yahudi, kalau dia mau mati secara Nasrani. Barang siapa tidak punya udzur untuk berhaji, ya, namun dia tidak haji kemudian mati, maka kematiannya diprihatinkan. Takut mati mirip dengan matinya Yahudi atau mirip dengan matinya Nasrani. Yahudi ini percaya dengan kitab Taurat tapi tidak mengamalkan isinya. Percaya, tak ngamal lagi esen. Tidak punya udzur. Yang dimaksud udzur di sini hajatun zahirah, punya kepentingan yang tampak sehingga tak bisa berangkat. Maradun habisun, orangnya sakit, atau sultanun jairun, penguasa yang zalim. Wa alaika indal qudrati bitatawwu'i bil haji wal umrati, dan hendaklah kamu ketika mampu, hendaklah kamu bertatawwu' dengan haji dan umrah. Bertatawwu' dengan haji dan umrah artinya melaksanakan haji sunnah dan umrah sunnah. Kaghairihima, seperti lainnya haji dan umrah, minal kurubati, dari hal-hal, minal kurubati, dari hal-hal yang mendekatkan kepada Allah. Kurubat jamak dari kurbatun, ya kan? Kurbatun, kurbatani, kurubat. Huruf yang kedua diikutkan kepada huruf yang pertama di dalam jamak muannas salim. Karena fa fi'ilnya dhamma, maka ain fi'ilnya diikutkan dhamma. Kurbatun menjadi kurubat,
subhatun menjadi subuhat. Kalau harakatun jadi harokat. Kalau hindun jadi hinidat. Kalau ini tak harus ya. Faqad warada 'anillahi ta'ala, sungguh-sungguh datang dari Allah Ta'ala. Annahu, apa sesungguhnya Allah Ta'ala, qala adalah berfirman, inna abadan sahhahtu jismahu. Sahhahtu, ini asalnya sahhaha ya. Sahhahtu jismahu wa asraitu malahu ta'ti alaihi khamsatu awamin wa la yaudu alayya la abdu sawin. Inna abdan, sesungguhnya seorang hamba, sahhahtu jismahu, aku sehatkan fisiknya, wa asraitu malahu, dan aku limpahkan hartanya. Pasoki. Ada hamba tubuhnya sehat, uangnya banyak. Ta'ti alaihi khamsatu awamin, datang alaihi atas abdan apa 5 tahun. Wala yaudu alayya, sementara dia tidak berangkat menuju aku ke Baitullah. La abdu sawin, sungguh dia adalah hamba yang buruk. Al-hadis bimakna, ini kalau orang tubuhnya sehat, uangnya banyak, maka hendaklah setiap 5 tahun berangkat melaksanakan haji. Kalau sekarang tak bisa. Ada entek 20 tahun, abang entek 20 tahun. Mungkin pada saatnya menunggu sampai 50 tahun. Wa alaika wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.